من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, puji secara sempurna kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga pagi hari ini kita masih dalam iman dan Islam. Suatu kebanggaan bila keimanan dan keislaman kita ini bisa kita pelihara dan pertahankan sampai akhir hayat kita, sehingga dengan demikian insya Allah kita termasuk yang husnul khotimah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kegiatan pengasihan Dewan Masjid Indonesia Rasul Renat ini sudah daftar tiga putaran sudah. Seingat saya 3 putaran dan kita sudah menyelesaikan satu kitab hadis arba'in. Kita sekarang pindah ke Mishkatul Anwar. Baik, ya kita berharap komunitas masjid dan musola ini selalu terhubung dalam hubungan silaturahmi, saling memberikan masukan tentang bagaimana menjaga, memelihara dan menjaga aktivitas kemasjidan dan kemusolaan. Ya, untuk membangun silaturahmi ini memang tidak harus ada DMI, tetapi DMI ini menjadi bagian dari yang sangat penting terhadap usaha kita di dalam membangun silaturahmi berkaitan dengan persatuan dan kesatuan kita di dalam menjalani keislaman kita, karena masjid dan musola itu menjadi marjusuah bagi dakwah Islamiyah dan juga bagi upaya membangun jati diri kita di mata Allah dan di mata sesama sebagai hamba yang soleh. Jadi insya Allah yang tergabung di DMI ini calon soleh. Itu. Yang duduk di depan belum jelas. Iya, belum jelas. Pokoknya yang tergabung di calon soleh. Kalau yang saya di sini, kalau saya ngomong benar dan sesuai dengan kebenaran berarti dapat. Tapi kalau saya ngomong benar terus tidak sesuai dengan kebenaran, nah, saya nggak dapat. Nah, baik. Kita sampai pada hadis yang ke-11 ya. Mari kita ngaji dulu. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya mujibas sa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yaqulullahu
Berfirmanlah Allah Subhanahu wa ta'ala, idza abadi ayya'mala sayyi'atan, apabila, ini pembicaraan Allah dengan para malaikatnya. Jadi ini ngomong sama malaikat itu, Allah itu, idza abadi ayya'mala sayyi'atan, apabila ada hambaku yang melakukan keburukan, fala taktubuha, maka janganlah kalian catat. Itu kata Allah itu, alaihi terhadapnya, hatta yaknalaha, sampai dia benar-benar melaksanakan keburukan itu. Fa'in amalaha, fa'in amilaha, apabila keburukan itu benar-benar dia lakukan, waktu buha bimisliha, maka catatlah satu kali semisal dari apa yang dilakukan itu. Maksudnya apa? Balasan keburukan itu satu berbanding perbuatan yang dilakukan. Wa in tarokaha, apabila dia meninggalkan atau keinginan itu tidak jadi dilakukan, maksudnya keinginan buruk, min ajalin, saat dimana dia harus seyogianya dia melakukan, tetapi saat itu dia tinggalkan, waktu buha, maka catatlah baginya, lahu, mendapatkan kebaikan atau pahala. Wa idza arada ayya'mala hasanatan, dan bila hambaku itu berkeinginan untuk melakukan kebaikan atau perbuatan baik, falam ya'malha, maka janganlah dia falam ya'malha, dan mereka belum melakukan perbuatan baik itu, faktubuha lahu hasanatan, maka catatlah baginya satu kebaikan. Fa inna amilaha, apabila dia benar-benar melakukan kebaikan itu, faktubuha lahu, maka catatlah baginya pahala atas kebaikan yang dia lakukan itu, hasanatan, gitu kan? Fa'in amilaha faktubuha lahu asri amsaliha. Jadi kalau dia melakukan kebaikan, maka catatlah baginya pahala 10 kali lipat dari kebaikan, ya, ila amsaliha ila sab'i mi'ati bi'atin, ila sab'i mi'ati bi'atin itu sampai pada 700 kelipatan. Jadi 700 kelipatan. Nah, jadi hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an, termasuk hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, juga Imam At-Tirmidzi. Jadi kata Allah Subhanahu wa ta'ala itu, kalau Anda hamba yang bermaksud berbuat buruk, keburukan, maka Allah perintahkan pada malaikat-Nya itu jangan dicatat dulu, jangan dicatat dulu sampai dia benar-benar melakukan keburukan itu. Bila benar-benar dia melakukan keburukan itu, maka faktubuha lahu bimisliha, maka catatlah bagi dia dosanya 1 kali, tergantung dari perbuatan buruknya. Namun bila dia tidak jadi melakukan, gitu kan, wa in tarokaha, apabila dia itu tidak jadi melakukan keburukan itu karena rasa takutnya kepada Allah, karena kesadarannya, maka faktubuha lahu hasanatan, maka catatlah bagi orang yang meninggalkan keburukan itu dengan 1 kebaikan. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan apabila seseorang itu mau atau berkeinginan perbuatan buruk, perbuatan baik, maka catatlah walaupun dia belum melakukan kebaikan itu, niat baik doang itu sudah dicatat satu kebaikan. Apabila dia benar-benar melakukan kebaikan itu, maka catatlah baginya pahala 10 kali lipat dari perbuatan yang dia lakukan.